Terima kasih untuk Bapak Pendeta Wardosi telah memberikan semangatnya untuk kita semua. Amin. Kesaksiannya. Dan terima kasih untuk keluarga Bapak Pendeta Charles Momore tadi yang telah menyanyikan lagu pujiannya. Amin. Kita akan mendengarkan atau menyambut firman Tuhan. Saya undang jemaat untuk berdiri. Kita angkat pujian kita. Terima kasih atas firman-Mu. Mari jemaat Tuhan, kita satukan hati kita. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur kepada-Mu Bapa di surga atas segala pertolongan Tuhan, kasih karunia Tuhan kepada kami Tuhan, setiap anak-anak-Mu, setiap jemaat-Mu Tuhan, jemaat kudus-Mu. Terima kasih untuk pertolongan Tuhan dan penyertaan Tuhan hingga kami bisa berkumpul Tuhan di sini di hadapan hadirat-Mu untuk memuji, memuliakan, terutama untuk mendengarkan firman Tuhan. Kau kuasai hati dan pikiran kami Tuhan agar kami bisa mendengarkan, terutama untuk mengerti betapa dalamnya, betapa lebarnya, betapa luasnya firman yang akan kami dengarkan. Dan mudah-mudahan Tuhan ini akan menjadi kekuatan yang baru di dalam kehidupan kami. Kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Jemaat saya persilakan untuk duduk kembali. Shalom. Shalom. Sekali lagi shalom. 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 Haleluya. Bagaimana Bapak Ibu kabarnya? Luar biasa ya, puji Tuhan ya. Ya. Sungguh senang kembali kita bersama-sama di sini, berkumpul bersama untuk bersekutu di hadapan hadirat Tuhan. Dan tentunya topik yang akan saya bawakan hari ini masih berkaitan dengan bulan lalu ya Bapak Ibu. Bulan lalu kalau Bapak Ibu masih mengingat tentang
paradigma ya, paradigma kasih karunia Allah. Ya. Nah, kali ini tema yang akan saya bawakan ini berkaitan dengan dimensi kasih karunia Allah. Nah, kalau paradigma bulan lalu itu berpikir tentang bagaimana cara pola pikir kita tentang kasih karunia. Saya ingin membawakan tema ini yang berjudul dimensi dari kasih karunia. Nah, dimensi sendiri ya, kalau misalnya kita searching Bapak Ibu, dimensi ini berkaitan dengan ukuran ya, ukuran atau batasan Bapak Ibu. Ukuran atau batasan. Kalau di dalam pengukuran itu kita bisa tahu kayak panjang, kemudian lebar, kemudian tinggi ya, tinggi, dalam, luas dan seterusnya. Tentang sesuatu begitu. Nah, jadi ketika hari ini kita berbicara tentang dimensi dari kasih karunia Allah, ya, kalau kita berbicara tentang dimensi kasih karunia Allah, kita sedang memikirkan bagaimana dan dapatkah kita mengukur panjang ya, mengukur panjang atau mengukur lebar ya, mengukur tinggi, mengukur luas, mengukur volume semua yang ada di dalam kasih Allah yang telah dikaruniakan kepada kita dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Oleh karena itu Bapak Ibu, mari kita buka teks firman Tuhan kita yang saya ambil dari Efesus pasalnya yang ketiga, Bapak Ibu. Efesus pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-14 sampai dengan ayatnya yang ke-21. Efesus pasal 3 ayat 14 sampai 21. Nah, di situ Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul doa Paulus. Kita akan membaca ini bersama-sama Bapak Ibu karena ini tidak terlalu banyak. 1, 2, 3. Itulah sebabnya aku sujud kepada Bapa, yang daripadanya semua turunan yang di dalam surga dan di atas bumi menerima namanya. 16. Aku berdoa supaya Ia menurut kekayaan kemuliaannya menguatkan dan meneguhkan kamu oleh Roh-Nya di dalam hatimu, sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. 18. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus, dan dapat mengenal kasih itu sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. 20. Bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. 21. Bagi Dialah kemuliaan di dalam jemaat dan di dalam Kristus Yesus turun-temurun sampai selama-lamanya. Amin. Baik, Bapak Ibu, ketika kita mempelajari firman Tuhan ya, terutama dari surat-surat Rasul Paulus yang baru saja kita baca, yaitu kitab Efesus, berarti secara tidak langsung kita sudah siap masuk ke dalam paradigma. Kalau saya bahas bulan lalu, paradigma ini pola dasar berpikir ya, pola dasar berpikir dari seseorang gitu ya terhadap sesuatu ya. Kalau di sini kita pola pikir kita sudah siap masuk di dalam pola pikir atau paradigma tentang kehidupan orang percaya yang lebih mendalam ya, kalau kita berbicara tentang kasih karunia. Nah, sebelumnya Bapak Ibu, di pasal yang pertama, di pasal yang kedua, Paulus ini telah menguraikan, menjabarkan, Bapak Ibu, telah menjabarkan kebenaran-kebenaran dasar yang penting. Ya, kalau kita baca kembali di Efesus pasal yang pertama dan kedua, sebagai fondasi iman kita sebagai orang percaya yang menyelamatkan. Berdasarkan apa Bapak Ibu? Berdasarkan kasih, tentunya
kasih karunia Allah di dalam Kristus Yesus. Misalnya Bapak Ibu, kita bisa menemukan di pasalnya yang pertama, bagaimana kita mengetahui bahwa Allah telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani, ya, berkat rohani di dalam surga berdasarkan pengampunan segala dosa yang terjadi di kayu salib, ya, hanya sekali untuk selamanya. Bahkan hal itu telah dipersiapkan oleh Allah bagi kemuliaan kita sebelum dunia dijadikan. Kalau kita lihat mundur sedikit di pasalnya yang pertama, di situ saya baca sedikit aja ya Bapak Ibu. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita yang mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Kemudian di ayat 4 di situ dikatakan sebab di dalam Allah, ya, di dalam Dia yang adalah Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan. Kemudian di ayat 5, dalam kasihnya Ia menentukan kita dari semula. Luar biasa ya Bapak Ibu, ya. Luar biasa. Menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus. Kemudian di ayat yang ke-6, supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia, yang dikaruniakan kepada siapa? Kepada kita di dalam Allah sendiri. Oleh apa? Di situ dikatakan di ayat 7, sebab di dalam Dia dan oleh darahnya, sebab di dalam Dia dan oleh darahnya. Itu sudah sangat jelas, ya. Di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa. Nah, ini sangat penting Bapak Ibu untuk kita. Kemudian kita juga selain itu bisa menemukan di sana bahwa ketika kita percaya kepada Injil keselamatan, apa yang terjadi dalam hidup kita Bapak Ibu? Kita langsung termeterai dengan Roh Kudus di ayat 13. Kalau bisa kita lihat di situ dikatakan di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Nah, di dalam Dia kamu juga ketika kamu percaya dimeteraikan dengan Roh Kudus, ya. Efesus 1 dan 2 ini menjadi hal fondasi yang kita tahu adalah sebagai orang percaya yang hidup di zaman kasih karunia, keselamatan adalah fondasi. Ketika seseorang di zaman kasih karunia tidak memiliki fondasi, apapun yang ditaruh di atasnya itu akan hancur. Ya, Bapak Ibu. Nah, kemudian selanjutnya lagi di pasal 2, ya, kita juga menemukan bagaimana setelah kita menemukan fondasi kita juga mengetahui posisi kita. Ya, menjadi, karena sebelumnya ketika kita selamat posisi kita berbeda dengan yang sekarang, pasti berbeda ya Bapak Ibu, ya. Berbeda, betul. Kenapa? Karena keselamatan yang ada di dalam diri kita membuat posisi kita menjadi baru. Kenapa? Karena keselamatan itu memberikan penguatan dan berpindah posisi lah kita. Ya, dari dosa yang dari gelap, dari jauh menjadi dekat, menjadi terang, dan sekarang kita sudah memiliki jaminan kepastian keselamatan masuk surga. Di pasal 2 Bapak Ibu, kita juga menemukan bagaimana posisi kita sebelumnya secara rohani. Ya, disebut sebagai orang-orang sebelum kita sebelum kita selamat, disebut sebagai orang-orang yang telah mati. Betul. Jadi Bapak Ibu, kita sudah pernah mati, ya, mati secara rohani. Karena apa? Karena dosa yang kita buat Bapak Ibu? Bukan. Bapak Ibu bahkan belum lahir pada waktu itu, ya. Kita belum tahu. Karena dosa Adam, ya. Karena dosa Adam kita telah mati. Karena nenek moyang kita juga ikut mati karena dosa itu. Jadi Bapak Ibu bukan berdosa karena Bapak Ibu berbuat dosa. Paham? Ya. Gitu ya. Kita berdosa karena memang kita sudah berdosa dari Adam. Jadi kita mendapatkan status berdosa kita bukan karena kita berbuat dosa. Kalau sekarang banyak mindset yang berpikir, ya kamu berdosa karena apa? Karena kamu berbuat dosa. Bukan. Kamu berdosa ya karena memang dari awal kamu sudah berdosa. Ya, paham ya Bapak Ibu ya? Nah, ini posisi kita sebelum kita menerima keselamatan. Sebelum kita percaya, sebelum Yesus mati, kita juga mati karena dosa, ya. Karena dosa dan pelanggaran kita, ya. Kita dulu hidup di dalam dosa. Karena hidup kita yang lama terhubung dengan nenek moyang. Ya. Ada di sini yang bukan keturunan Adam? Gak ada ya. Gak mungkin. Kita semua keturunan Adam di sini.
Nah, nenek moyang kita adalah Adam, ya. Adam yang berdosa. Nah, dan karena Adam yang berdosa, kita sebagai keturunannya layak juga dimurkai oleh Allah. Begitu, ya. Namun sekarang Bapak Ibu, ini ya yang menjadi luar biasa, karena kasih karunia Allah di dalam Kristus Yesus, ya, kita juga telah dibangkitkan bersama-sama dengan Kristus. Kita telah diselamatkan semata-mata oleh kasih karunia-Nya, hanya melalui iman dan bukan karena usaha atau perbuatan yang telah kita lakukan. Nah, itu ada di pasal 2 Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu ingin melihat jauh lebih jelasnya lagi, ini Bapak Ibu bisa kembali baca recap untuk di pasalnya yang kedua, ayatnya yang pertama sampai dengan 9. Di situ berhubungan dengan bagaimana Allah, ya, bagaimana kasih karunia yang dijelaskan dulu. Ini posisi kita telah mati, kemudian di ayat kedua kita hidup di dalamnya mentaati kerajaan angkasa, kemudian kita juga terhitung sebagai orang-orang yang hidup menuruti hawa nafsu dan daging. Kemudian akhirnya ada lagi titik terang di ayat 4. Di situ dikatakan Allah yang kaya dengan rahmat. Oleh karena apa kekuatan kita? Bukan kan? Karena kasih-Nya. Tidak ada di situ apapun yang berhubungan dengan manusia bisa menyelamatkan dirinya mereka masing-masing. Kemudian telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. Karena kita tadinya mati, betul? Kita mati, kemudian dihidupkan lagi. Kita mati bukan karena kita yang berbuat itu, tapi memang kesalahan-kesalahan kita lewat dari nenek moyang kita. Kita telah mati tapi dihidupkan kembali. Kemudian di ayat yang ke-6, tidak hanya dihidupkan kembali, kita juga dibangkitkan. Begitu. Kita juga sudah dibangkitkan oleh kasih karunia Allah. Diberikan juga tempat bersama-sama dengan Kristus di surga, di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, ya. Di situ supaya akhirnya, ya, kita menunjukkan Allah menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya. Kasih karunia-Nya yang apakah terbatas? Melimpah. Bapak Ibu tahu arti kata melimpah, ya? Kalau misalnya Bapak Ibu tuang air ke dalam gelas, kemudian akhirnya air itu kan biasanya mereka punya batas, punya limit. Nah, jadi kalau misalnya itu melimpah tuh, ya, keluar dari dari gelas itu, betul, seperti itu, melimpah jauh bahkan lebih daripada itu, ya. Kemudian di ayat 8, sebab karena kasih karunia kamu selamatkan oleh iman, titik koma itu, ya, titik koma aja ditambah, ya. Itu bukan hasil usahamu. Orang dibilang itu bukan hasil usahamu, gitu, ya. Itu pemberian Allah, begitu, Allah yang memberikan, begitu. Kemudian jangan ada orang yang membanggakan diri. Kemudian ayat ke-10, karena ini buatan Allah, kita diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan setelahnya, ya, setelah kita selamat. Akhirnya kita yang diciptakan karena Kristus Yesus, kita dituntut untuk melakukan pekerjaan yang baik untuk yang dipersiapkan oleh Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Nah, itu dia. Bahkan dikatakan, ya, kalau kita melihat posisi kita, ya, di Efesus pasal 2 ayat 1-9, kita juga didudukkan, posisi menjadi duduk bersama-sama dengan Kristus Yesus Tuhan kita di dalam surga, ya. Itu kalau misalnya di sini di ayat 6 tadi yang barusan kita baca, dan di dalam Kristus Yesus Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat. Itu tidak hanya memberikan, Bapak Ibu, didudukan, betul. Ini 6. Dan di dalam Kristus Yesus Ia telah membangkitkan kita juga, ya, betul, dan memberikan tempat. Tidak hanya memberikan tempat, Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu melihat di King James Version, di situ dikatakan and had raised up together, ya, dan membangkitkan kita, and made us sit together. Made us, membuat kita duduk bersama. Yes, bersama dengan Kristus. Jadi tidak hanya semata-mata diberikan tempat. Kalau kita diberikan tempat, ya udah bebas saja kita mau duduk di mana. Enggak, dengan siapa saja. Enggak, kalau ini Allah langsung, kamu duduk dengan saya. Ketika kamu selamat, kita didudukkan bersama-sama dengan Allah. Di mana? Di surga. Yesus sudah di surga sekarang. Jadi pada tahun kita Yesus yang ada di surga. Begitu, ya? Paham ya Bapak Ibu? Itu posisi manusia yang sekarang sudah menerima keselamatan seutuhnya, yaitu kita di zaman kasih karunia. Bapak Ibu harus paham posisi Bapak Ibu sekarang. Beda dari yang lain.
Mereka tahu posisinya? Nggak ada yang tahu. Posisi mereka adalah mereka adalah orang berdosa yang butuh dikasihani oleh Allah. Padahal Allah udah kasihani mereka, bahkan sudah memberikan semuanya melimpah. Dan itu belum cukup buat mereka. Dan mereka merasa bahwa diri mereka tidak layak. Ya iyalah, orang mereka tidak paham ini. Jadi mereka merasa seperti itu. Nah itu yang puji Tuhan yang kita sekarang sudah mengerti. Amin ya Bapak Ibu. Hal-hal itulah semua yang ditujukan oleh Rasul Paulus kepada kita sebagai apa? Sebagai dasar yang kokoh. Dasar yang kokoh untuk selanjutnya kita dapat belajar Bapak Ibu. Belajar lebih lagi masuk ke dalam kehidupan yang mendalam dalam kasih karunia Tuhan, ya, kasih karunia Tuhan, di mana kita sedang menjalaninya. Bapak Ibu sekarang sedang menjalaninya sekarang sebagai orang-orang yang selamat, ya, bersama-sama dengan Kristus yang sangat mengasihi kita semua. Nah, Bapak Ibu, untuk itu, mari kita lihat bagaimana Paulus membawakan semua harapan tersebut di dalam doanya, ya. Tadi kita lihat di perikop yang ketiga, di situ doa Paulus itu, ya. Bagaimana di dalam doanya Paulus membawakan semua harapan-harapannya, ya, di dalam doanya untuk kita orang-orang kudusnya Tuhan di masa yang sekarang. Mari kita breakdown satu-satu Bapak Ibu. Di ayat yang ke-14 dikatakan, itulah sebabnya. Kalau kita berbicara tentang sebab akibat, ya, berarti itulah sebabnya. Nah, berarti ada dulu nih, itulah tuh apa? Kenapa bisa menjadi akibatnya seperti ini, gitu, ya? Di situ dikatakan itulah sebabnya aku sujud kepada Bapa. Ayo, kenapa coba bisa Paulus sujud kepada Bapa? Berarti ada dong hal-hal yang menjadi alasan kenapa bisa seperti itu, ya? Apa sebabnya? Jawabannya bisa kita lihat di ayat yang sebelumnya. Pasal yang ketiga masih sama di ayat yang pertama. Boleh kita sedikit mundur? Di situ dikatakan, itulah sebabnya aku ini siapa? Paulus, orang yang dipenjarakan karena melakukan kejahatan. Karena memberitakan Injil, karena Kristus Yesus untuk orang-orang yang sudah mengenal Allah. Belum untuk orang-orang yang tidak mengenal Allah. Paulus rela masuk penjara dan mengalami banyak sekali kesusahan, penderitaan. Demi apa? Demi tugas menyatakan rahasia Allah. Di situ dikatakan, saya ini di penjara bukan karena saya melakukan kejahatan, ya. Saya melakukan kebaikan. Kenapa? Karena saya ini memberikan hidup saya sepenuhnya untuk memberikan firman Tuhan kepada kamu semua, orang-orang yang belum mengenal Allah. Saya dipenjarakan karena Kristus Yesus, ya. Demi tugas menyatakan rahasia Allah yang tersembunyi di dalam Kristus kepada kita bangsa-bangsa lain, ya, yang berabad-abad lamanya orang-orang Yahudi, which is orang-orang Israel, ya. Orang-orang Israel ini bahkan tidak tahu hal itu. Bangsa umat kepunyaan Allah sendiri, bangsa pilihan Allah sendiri itu tidak tahu betul bagaimana apa sih maksudnya rahasia Allah yang sudah dibukakan kepada kita saat ini lewat Rasul Paulus, ya. Tidak pernah dibukakan kepada orang-orang Yahudi, orang-orang manapun, tidak pernah. Siapapun tidak mengetahui hal itu. Namun kepada kita sekarang dibukakan dengan begitu terang. Wah, luar biasa Bapak Ibu kasih karunia ini. Apakah itu tugas menyatakan rahasia Allah yang apa itu? Tugasnya itu apa? Tugas menyatakan rahasia Allah yang tersembunyi, namun sekarang dinyatakan kepada kita, orang-orang kudusnya Tuhan, dan menjadi kemuliaan kita. Kita bisa jawab, kita bisa lihat di ayatnya yang ke 11 Bapak Ibu. Masih di Efesus pasal yang ketiga. Di situ dikatakan sesuai dengan maksud abadi yang telah dilaksanakannya dengan huruf besar di dalam Kristus Yesus Tuhan kita, ya. Di situ dikatakan sesuai dengan maksud abadi yang telah dilaksanakan Allah dalam Kristus Yesus Tuhan kita, bahwa Allah mempunyai plan. Di situ dikatakan maksud abadi, planningnya sudah ada, rencana Allah sudah ada atas hidup kita, ya.
sebagai masa depan kita di dalam keselamatan yang telah kita peroleh berdasarkan kasih karunia-Nya. Allah punya planning yang abadi, maksud abadi, ya. Di situ dikatakan planningnya apa, Bapak Ibu? Ada yang tahu planning Allah? Ada yang nggak tahu kita sebagai ciptaannya, planning pencipta kita? Untuk apa, Bapak Ibu? Planning seperti apa? Apa planningnya? Di situ dikatakan tadi dia sebenarnya sesuai dengan maksud abadi. Katanya abadi. Apa yang dimaksud dengan abadi? Immortal. Ya, dari kekal. Tujuannya dari kekal hingga kekekalan. Ya, hingga kekekalan. Ia maunya Allah kepada kita, hidup kita sekarang di zaman kasih karunia ini. Tujuannya dari kekal hingga kekal. Apa yang dilakukan Allah? Ia memberkati hidup kita, dan sekarang rencana mulianya itu sedang diwujudkannya kepada setiap orang yang percaya kepada kasih karunia Allah. Ya, amin ya Bapak Ibu ya. Amin. Karena itu, nah Bapak Ibu, dengan segala macam kemurahan Allah, dengan berlimpahnya kasih karunia Allah kepada kita Bapak Ibu yang hidup di zaman kasih karunia sekarang, janganlah mau tergoda berpikir lemah dalam jalan hidup ini. Ya Bapak Ibu, ini yang tegas banget Paulus katakan. Paulus telah membuktikannya. Oh iya, Paulus tidak hanya ngomong, saya sudah rasakan. Kalau Paulus masih hidup sampai sekarang, mungkin dia begitu menggebu-gebu bagaimana cara ia menyampaikan, bersaksi tentang apa yang terjadi di dalam kehidupannya. Kenapa? Karena dia sudah mengalaminya lebih dulu. Tidak dengan kebanyakan orang yang mungkin memberikan hal-hal yang hiperbola, diceritakan sedemikian rupa, akhirnya terbentuklah suatu cerita yang akhirnya itu menjadi kesaksiannya. Gitu. Tapi Paulus ini langsung, Paulus ini merasakan, Paulus ini kehidupan yang sangat kelam ya, kesusahannya dia dalam memberitakan firman Tuhan ini terjadi di dalam kehidupannya itu real, nyata. Telah dibuktikan bahwa melalui banyak kesusahan dan penderitaan Paulus yang ditimbulkan oleh orang-orang yang tidak mengenal kasih karunia Tuhan. Bukan ia yang timbulkan itu. Dia mendapatkan kehidupan yang seperti itu bukan karena dianya, tapi banyak orang yang tidak mengenal dan menentang hal-hal itu, menentang dengan program kasih karunia Allah, menentang firman yang dibawakan, yang diturunkan langsung oleh Allah kepada dirinya, ya, mengenai rahasia Allah ini yang akhirnya dibukakan, ya, itu menjadi hal yang penguatan di dalam dirinya Paulus. Kenapa? Karena Paulus sanggup bertahan. Di sini dia tidak dikatakan bahwa Paulus menyerah satu kali pun setelah dia bertobat, ya. Setelah dia bertobat, karena kita tahu bahwa Paulus dulu adalah seorang pembunuh, kemudian pembunuhnya ini bahkan pembunuh orang-orang percaya, orang-orang percaya kerajaan. Dia tidak sekedar membunuh orang-orang yang tidak percaya, bahkan orang-orang percaya menentang betul. Bagaimana seorang penentang betul, ya, orang-orang kerajaan, orang-orang percaya kerajaan sekarang menjadi, kalau bisa kita bilang, tangan kanan atau media, ya, media yang Allah kirimkan, manusia, bentuknya manusia, gitu ya, menjadi rasul bagi bangsa-bangsa lain untuk memberitakan Injil kasih karunia Allah. Itu sangat luar biasa. Dari situ aja kita sudah tahu bahwa kasih karunia Allah itu luar biasa, Bapak Ibu. Amin ya. Kita bisa lihat dimensinya di situ, seberapa luas dan seberapa dalam kasih karunia itu. Bahwa kasih karunia itu cukup bagi kita semua. Cukup kasih karunia itu kepada Bapak Ibu semua? Sangat. Bahkan berlimpah Bapak Ibu. Ya. Khususnya dalam tugas pokok pemberitaan Injil keselamatan yang berdasarkan kasih karunia Allah, terbukti dapat tersebarluaskan ke seluruh dunia pada zamannya. Sampai sekarang kita akhirnya bisa menerima dan mengetahui betul apa itu Injil keselamatan kasih karunia. Pertanyaannya, bagaimana di zaman saat ini Bapak Ibu, ya?
bagaimana di zaman saat ini? Mengapa Paulus ini perlu sekali menekankan bahwa saat ini semua hal ini ya dengan sangat ya hal ini kepada jemaat Efesus dan kepada kita orang-orang kudusnya. Karena dari perkataan Paulus ini Bapak Ibu, kita bisa menduga bahwa mungkin di zaman Paulus ya pada waktu itu sudah banyak juga orang-orang yang akhirnya menjadi tidak sadar, menjadi dalam tanda kutip pingsan ya, pingsan secara rohani. Tidak mati lagi secara rohani ya. Tidak mati lagi secara rohani. Kalau tidak sadar atau pingsan dalam tanda kutip itu mungkin tidak lagi mati secara rohani ya. Dan tidak mau bangun lagi. Dia udah pingsan terus gak mau bangun gitu. Nah itu pada zaman dulu mungkin sudah banyak ya. Tidak mau lagi, tidak mau bangun lagi, tidak mau lagi melangkahkan kaki untuk maju dan berani. Berani untuk apa? Bersama melayani pemberitaan Injil kasih karunia Allah. Ya, Injil kasih karunia. Sebagaimana rencana Allah sejak semula yang sedang nyata diwujudkannya saat ini. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Banyak sekali mereka yang mulai pasif. Mulai pasif. Bapak Ibu tahu pasif ya? Ada aktif, ada pasif. Kalau aktif dia lebih banyak bergerak. Kalau pasif diam, menonton, gitu. Diam, tidak berbuat, tidak ada inisiatif, gitu. Nah itu yang menjadi problematika dulu di zaman Rasul Paulus, bahkan tidak dulu, bahkan sampai sekarang masih ada. Banyak sekali yang mulai pasif. Ya, mereka menarik dukungan kepada saudara seiman, ya, untuk seharusnya saling mengasihi, dan mulai mereka banyak bicara tentang perkara duniawi, gitu. Perkara duniawi, perkara surgawinya belum, dan bahkan tidak, gitu. Daripada perkara surgawi, mereka lebih mementingkan perkara duniawi, bahkan meninggalkan persekutuan yang benar. Gitu. Bahkan memutuskan untuk meninggalkan persekutuan yang benar. Mereka memilih keluar dari warisan. Gitu. Banyak ya? Banyak. Gitu. Hal-hal seperti itu menjadi kemunduran kerohanian. Begitu. Itu akan dipertanggungjawabkan Bapak Ibu. Itu akan dipertanggungjawabkan ya oleh mereka masing-masing di hadapan Allah. Ya. Gitu. Akan menjadi pertanggungjawaban. Gitu. Jadi mereka sudah mengerti, mereka sudah selamat, mereka sudah paham betul apa itu Injil kasih karunia. Injil kasih karunia itu sangat melimpah buat mereka ketika mereka mengetahui itu. Dan mereka sudah belajar. Mereka sudah memahami. Bahkan mereka sudah melayani. Gitu. Tapi kenapa? Nah, itu yang terjadi di banyak fenomena yang ada di kehidupan orang percaya. Saya mau tidak sebut orang-orang tidak percaya karena mereka tidak akan ada di barisan ini. Ini bukan untuk orang-orang yang tidak percaya. Mereka selamat dulu, baru ayo istilahnya mereka gambreng dulu masuk, kan? Kemudian
keselamatan mereka punya, baru mereka bisa masuk dalam golongan kasih karunia gitu. Kalau belum ada ya belum bisa, belum menjadi golongan kita, golongan ahli-ahli waris surga begitu. Nah, mereka memilih keluar dari barisan. Nah, Bapak Ibu, model-model seperti ini banyak juga dulu di zaman-zamannya Paulus gitu. Jadi apa yang terjadi itu, ini kita hanya banyak bukan adaptasi Bapak Ibu, tapi lebih ke fenomena-fenomena ini ternyata kalau misalnya kita lihat di sekarang, oh dulu udah pernah ada gitu. Udah ada juga begitu. Nah, makanya sebenarnya Injil Firman Allah ini mengingatkan kita begitu, mengingatkan kita kalau itu sudah pernah terjadi dan bagaimana Rasul Paulus mengatasinya. Itu yang menjadi penting untuk kita. Kenapa? Harusnya begitu. Harusnya hal itu tidak terjadi. Kenapa? Karena kita bisa belajar dari pengalaman itu. Bisa belajar dari Injil kasih karunia, belajar dari pengalaman Paulus yang seperti itu, supaya kita tidak terombang-ambingkan pengajaran-pengajaran rupa-rupa palsu yang menyesatkan gitu. Kita yang sudah di jalan yang benar tersesatkan oleh pengajaran yang tidak tahu entah dari mana begitu, goyang gitu. Tidak mungkin Allah tidak menyertai kita kalau kita tidak memberikan hidup kita sepenuhnya untuk firman Tuhan gitu. Kasih karunia. Kamu paham kasih karunia yang dimaksudkan? Kalau kamu tidak belajar penuh di persekutuan orang yang benar, gitu. Itu yang menjadi problem untuk kita saat ini. Gitu. Kalau kamu ingin mengetahui betul apa itu kasih karunia, kita sama-sama belajar, ya. Kita sudah mengetahui tempat di mana kita bisa bertumbuh, ya. Dalam artian kita bisa tahu seperti apa Injil kasih karunia Allah, begitu ya. Dan bagaimana cara kita menyikapinya untuk kehidupan kita. Kita masih manusia, betul. Kita masih hidup di dalam daging, betul. Kita masih lemah, betul. Tapi pilihan kita mau menjadi lemah atau kuat. Nah, itu yang menjadi penting untuk kita. Paulus kini mengajak agar jemaat Efesus berpikir lebih waras. Wah. Berarti Paulus pernah menyebut orang-orang Efesus ini tidak waras, gitu. Lebih waras, lebih menggunakan akal sehat, pikiran yang sehat. Bahwa penderitaanku itu semua untuk membuktikan bahwa aku ini setia dalam tugas pelayanan yang Tuhan percayakan kepadaku. Setia untuk memberitakan Injil kasih karunia Allah, ya, yang menjadi keselamatan banyak orang dan kemuliaan jemaat kudus, itu kita dari bangsa-bangsa lain. Ada ayat yang saya sangat suka, Bapak Ibu, dari Rasul Paulus. Ini menjadi moto hidup saya juga, salah satunya, ya. Dari Kisah Para Rasul ini, mungkin Bapak Ibu sudah pernah dengarkan ayat ini, ya. Ini menjadi ajakan Paulus untuk kita semua orang-orang percaya, Bapak Ibu. Kisah Para Rasul yang ke-20 ayat yang ke-24. Ada yang tahu ayatnya? Biasanya ini kalau ayat-ayat ini tuh biasanya ditulis, ya. Kalau misalnya ada orang yang sudah menjadi ayat-ayat favorit lah, menjadi ayat-ayat, salah satu ayat-ayat favorit gitu. Karena ini menyatakan bahwa ini di dunia ini tuh yang penting saya memberitakan firman Tuhan gitu. Yang utama di dalam hidup saya adalah memberitakan firman Tuhan. Ayat yang ke-24. Tetapi aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun, asal saja aku dapat mencapai garis akhir dan menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan Tuhan Yesus kepadaku untuk memberi kesaksian tentang Injil kasih karunia Allah. Luar biasa ini, Bapak Ibu. Tetapi
Aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun. Bisa Bapak Ibu ngomong kayak seperti itu? Tetapi saya mah nggak takut nyawa saya. Paulus dengan tegas mengatakan, saya tidak takut, tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun, asal saja aku dapat mencapai garis akhir yang Tuhan sudah percayakan kepadaku. Dia mengatakan bahwa apapun yang terjadi dalam kehidupanku, bagaimana pencobaan menimpa aku tidak akan gentar. Firman Tuhan pasti akan saya sampaikan. Begitu. Bukan maksudnya Paulus, oke, udah, siapa aja gitu, terserah apapun yang akan terjadi di dunia dia akan cuek. Enggak, bukan. Bijaksanalah menghadapi segala sesuatu. Dengan keteguhan itu sampai dia mengatakan bahwa nyawa saya pun tidak menjadi masalah asal firman Tuhan ini tersampaikan. Toh Allah selalu memberikan penyertaan kepada Paulus. Ya, itu yang terjadi kepada kita kalau kita ingin dipimpin oleh Roh Kudus. Amin ya. Oke. Maka Paulus memberikan model doa yang agung bagi kita orang-orang kudus Tuhan untuk mampu bertahan. Doa agung, model doa yang agung, ya, dalam menghadapi setiap ujian hidup. Nah, bisa kita kembali di Efesus tadi pasal yang ketiga, di situ, karena ini doa Paulus ya Bapak Ibu. Di situ dikatakan, aku berdoa supaya Allah menurut kekayaan kemuliaannya, ya, menguatkan dan meneguhkan kamu oleh rohnya di dalam hal pertama yang Paulus doakan kepada kita orang-orang kudusnya Tuhan ialah supaya menurut kekayaan kemuliaan Allah itu menjadi penguatan dan meneguhkan kamu oleh rohnya di dalam batin. Itu yang doa yang Paulus ingin doakan kepada kita orang-orang kudusnya Tuhan. Sekali lagi firman Tuhan ini katakan kepada kita orang-orang kudusnya Tuhan. Orang-orang kudusnya Tuhan ya Bapak Ibu. Gitu. Ya, kepada kita orang-orang kudusnya Tuhan, buka hati untuk menerima peneguhan oleh Roh Kudus, sehingga di ayat 17 oleh imanmu Kristus diam di dalam hati. Kristus diam di dalam hati kita. Tidak hanya itu saja, akibatnya kita juga akan berakar dan berdasar di dalam kasih. Kemudian yang kedua di situ dikatakan, aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus. Ya, dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya, betapa panjangnya, betapa tingginya, betapa dalamnya kasih Kristus bersama-sama dengan orang kudus. Itu tujuan yang Allah inginkan di dalam kehidupan kita untuk mencapai pengetahuan akan gitu. Dan akhirnya kita lebih mengenal apa itu kasih. Kenal apa itu kasih yang melampaui segala akal, melampaui segala pengetahuan, ya Bapak Ibu. Kemudian aku berdoa supaya kamu dipenuhi dalam seluruh kepenuhan Allah. Bagi Dia yang dapat melakukan jauh sekali lebih banyak daripada apa yang kita doakan dan apa yang kita pikirkan sebagai manusia, daripada kita, ya. Seperti yang ternyata dari janji kuasa, ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita orang-orang percaya. Nah, Bapak Ibu, sekali lagi firman Tuhan ini katakan kepada kita orang-orang kudusnya Tuhan supaya kita bisa membuka hati kita untuk menerima peneguhan oleh Roh Kudus, Bapak Ibu. Roh Kudus melalui setiap kebenaran firman kasih karunia Tuhan. Dan jangan kamu sekali-sekalinya pingsan, jangan kamu menjadi pingsan atau menjadi lemah.
Apa yang kesimpulan yang bisa kita ambil Bapak Ibu? Tuhan mempunyai rencana. Tuhan mempunyai plan. Tuhan mempunyai perencanaan di dalam setiap kehidupan orang-orang percaya, bahkan dunia saat ini. Ya. Nah, rencananya itu rencana yang sangat indah Bapak Ibu. Rencana yang sangat indah bagi kehidupan masa depan hidup kita di dalam Kristus Yesus. Bahwa di dalam persekutuan kita bersama dalam tubuh Kristus, atau kita yang menyebut diri kita adalah gereja tubuh Kristus, kita mempunyai sumber kekuatan untuk sanggup melewati segala tantangan dan permasalahan hidup apapun. Kalau kita ingin hidup dipimpin oleh Roh, dengan tetap bersandar pada kekayaan kasih karunia Allah. Roh Kudus yang mengerjakan kekuatan itu di dalam batin kita, melebihi daripada apa yang mampu kita pikirkan dan apa yang kita doakan Bapak Ibu. Karena itu Tuhan ingin kita tetap bertumbuh, Tuhan ingin kita tetap grow up, ya, dan berakar, berbuah lebat itu yang menjadi keinginan kita. Tentunya bertumbuh, berbuah, dewasa di dalam Kristus, ya. Karena itu tetaplah bertumbuh, berbuah dan bertumbuh, berakar, berbuah, dan dewasa di dalam Kristus, ya, di dalam kasih karunia. Karena dunia tidak akan menghentikan kekuatan Allah yang terus bekerja di dalam kita. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur kepada Tuhan. Sungguh mulia. Kami mengerti banyak Tuhan tentang firman Tuhan, betapa luas, dalam, panjang dan lebarnya kasih karunia Allah. Tidak terukur Tuhan, kasih karunia Tuhan, tidak terukur kebaikan Tuhan kepada kami. Dan kami mensyukuri hal itu. Terima kasih Tuhan Yesus untuk segala kebaikan Tuhan kepada anak-anak-Mu, jemaat-jemaat-Mu Tuhan yang hadir pada hari ini. Kami percaya Tuhan untuk segala firman yang sudah kami dengarkan Tuhan, itu akan menjadi firman di dalam kehidupan kami Tuhan. Karena kami percaya bahwa di zaman kasih karunia sekarang, kasih karunia-Mu melimpah kepada kami. Dan kami ingin selalu dipimpin oleh Roh Tuhan. Kami ingin sekali terus melayani. Berikan kami hati yang ingin terus setia untuk melayani Tuhan, sebagai buah daripada kami menjadi anak-anak Allah. Terima kasih untuk segala pengorbanan Tuhan, dan terima kasih untuk hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman-Mu ini, dan terima kasih untuk jemaat yang sudah mendengarkan dimanapun. Tuhan, sebentar kami melanjutkan acara kami dari awal, kiranya Engkau lindungi Tuhan dan sertai hingga pada akhirnya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Shalom. Saya kembalikan kepada Bapak. Terima kasih. Terima kasih untuk saudara kita Sostenes Fortunatus yang telah menyampaikan firman-Nya. Firman-Nya luar biasa, di mana Tuhan kebaikan yang luar biasa, panjang, lebar, tinggi, dan luasnya. Terima kasih. Selanjutnya kita akan mengangkat pujian kita. Untuk itu jemaat saya undang berdiri. Terima kasih atas firman-Mu bagian kedua, untuk mensyukuri pemberitaan firman Tuhan. Manisnya firman-Mu Tuhan, lebih manis air mani, lalu teguhkan jiwa kami ke dalam Tuhan. Tuhan melebihi
selanjutnya kita akan mengumpulkan persembahan. Untuk itu kita angkat pujian kita. Yesus, Engkaulah Gembala. Kita berdoa untuk persembahan yang kita kumpulkan. Terima kasih Tuhan atas segala berkat kesehatan yang Tuhan berikan kepada kami, beserta penyertaan Tuhan di dalam minggu ini kepada kami Tuhan. Terima kasih. Kami orang kudus-Mu bisa berkumpul dalam satu ruangan gereja yang kami cintai ini Tuhan. Dalam gereja Gerika. Dan kami orang kudus-Mu juga sudah mendengarkan berita Injil kebenaran yang disampaikan oleh saudara kami Sostenes Simamora Tuhan, yang sangat luar biasa yang kami dengarkan di pagi hari ini. Dan kami orang kudus-Mu juga Tuhan sudah mengumpulkan sedikit persembahan guna untuk memuji memuliakan nama-Mu Bapa. Semoga persembahan kami ini Bapa bisa untuk menunjang pelayanan gereja kami yang kami cintai ini Tuhan dalam bulan ini. Terima kasih Bapa. Haleluya, amin. 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 Terima kasih untuk pengumpulan persembahannya. Kita lanjut kembali untuk pembacaan warta jemaatnya akan dibacakan oleh Bapak Riko, dan setelah itu untuk doa syafaatnya Ibu Natalia boleh dimajukan. Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Shalom. Ya, saya akan membacakan warta jemaat untuk minggu depan, tepatnya tanggal 15 Oktober 2023. Yang pertama, pemandu acara Bapak Samuel Pardosi. Yang berikutnya pelayan firman Bapak Pendeta Evangelis Joseph Pardosi. Yang ketiga, pelayan doa syafaat Ibu Erin Simbolon. Yang keempat, pelayan musik Saudara Evangelis Sostenes M. Simamora. Dan juga untuk pelayan pundi Saudari Marta Buli Pardosi. Berikutnya untuk pelayan warta jemaat Bapak John V. Rosinaga. Pelayan sekolah minggu Ibu Rostani Manalu. Berikutnya pelayan penerima tamu Ibu Butiana Marpaung dan juga Ibu Risma Simanjuntak. Yang terakhir untuk pelayan doa penutup dan doa berkat Bapak Pendeta Evangelis Joseph Pardosi.
Dan berikutnya untuk pembayaran BPU boleh menghubungi Ibu Risma. Dan untuk donasi sukacita boleh menghubungi Ibu Marbun. Dan diharapkan semua pelayan untuk bertugas di minggu depan datang 30 menit sebelum ibadah dimulai untuk persiapan berdoa bersama. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, amin. Lanjut dengan WhatsApp. Mari Bapak Ibu kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur pada siang hari Tuhan kami boleh kembali berkumpul untuk memuji memuliakan Engkau. Tuhan Yesus, kami juga sudah mendengarkan firman-Mu yang sudah disampaikan oleh saudara kami Sustenes. Biarlah Tuhan kami semakin terberkati oleh firman-Mu dan semakin dikuatkan. Tuhan Yesus, tidak lupa juga kami Tuhan berdoa untuk saudara Sustenes, biarlah Tuhan yang memberkati segala pekerjaannya, Tuhan berkati juga sisi kesehatannya. Kami juga Tuhan tidak lupa berdoa untuk Pak Gembala kami, yaitu Pak Charles Mamora. Tuhan berkati setiap pelayanannya Tuhan. Pada hari ini juga Tuhan Pak Charles sedang berpelayanan. Biarlah Tuhan yang memberkati pelayanannya Tuhan, lancarkan segala pelayanannya. Berkati juga Tuhan istrinya Ibu Rostani, Tuhan berikan kesehatan dan selalu berikan juga kekuatan untuk Ibu Rostani. Berkati juga Tuhan saudara kami Cherry yang ada di Cirebon. Kau yang memberikan kesehatan juga untuk saudara kami. Biarlah Tuhan juga yang memberkati pekerjaannya. Tuhan, kami juga tidak lupa berdoa untuk Bapak Pendeta kami Pak Joksen Pardusi. Tuhan berkati juga setiap pelanannya Pak Pardusi Tuhan, dan berikan juga kesehatan untuk Pak Pardusi. Berkati juga istrinya Ibu Mutiana Tuhan, berkati setiap kesehatannya. Tuhan berikan kesehatan yang sempurna untuk Ibu Mutiana. Berkati juga anak mantunya Tuhan, berkati setiap pekerjaan mereka. Terima kasih Yesus. Tuhan, kami juga tidak lupa untuk mendoakan Pak Marbun yang saat ini sedang diopnami Tuhan. Tuhan yang memberikan kesembuhan untuk Pak Marbun. Tuhan berkati dokter suster yang menanganinya, dan berkati makanan obat yang dikonsumsinya Tuhan, biarlah menjadi kesehatan bagi tubuh Pak Marbun Tuhan. Kami juga Tuhan bersyukur Tuhan atas kelahirannya, atas kelahiran anaknya keluarga Pak Sitorus Tuhan. Tuhan berkati juga Ibu Sari yang sebagai Tuhan berkati Ibu Sari, berikan kepulihan, dan berkati juga bayinya Tuhan. Tuhan berkati tumbuh kembangnya. Tuhan, kami juga tidak lupa berdoa untuk seluruh kaum Bapa yang ada di jemaat ini Tuhan, di gereja ini. Tuhan berkati setiap pekerjaannya Tuhan, biarlah mereka Tuhan bertanggung jawab dalam segala pekerjaannya, dan mereka selalu bisa mengayomi anak istrinya Tuhan. Berkati juga setiap ibu rumah tangga Tuhan, berkati setiap pekerjaannya, dan berikan juga kesehatan Tuhan agar bisa mengurus anak-anak, mengurus suami. Kami juga Tuhan tidak lupa berdoa untuk pemuda-pemudi yang ada di gereja ini. Tuhan berkati juga mereka Tuhan, biarlah mereka lebih memberi hatinya untuk berpelayanan di gereja ini Tuhan. Kami juga berdoa untuk anak-anak sekolah minggu Tuhan. Biarlah Tuhan berikan mereka kepintaran, berikan kesehatan, biar menjadi anak-anak yang turut orang tua, terlebih akan Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami Tuhan. Biar Tuhan berkati bangsa dan negara kami ini, berikan kedamaian di bangsa kami ini juga Tuhan. Berkati juga saudara tetangga kami samping kanan kiri Tuhan, biarlah mereka terberkati melalui firman-Mu yang disampaikan di tempat ini Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami berdoa mengucap syukur hanya dalam nama-Mu Yesus. Haleluya. Amin. 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 Terima kasih untuk pembacaan warta jemaat dan doa syafaatnya. Kita lanjut kembali. Kita akan mengakhiri pada minggu kita ini. Untuk itu jemaat saya undang berdiri. Kita angkat pujian kita, selamat di tangan Yesus. Doa penutup Bapak Pardusi. Terima kasih Tuhan. Pujian kita, selamat di tangan Yesus, selamat di Tuhan, selamat di Tuhan.
benar Tuhan, kami sangat berbahagia karena kami sudah yakin dengan pasti, dengan tidak mudah-mudahan, bahwa kami sudah selamat bersama Yesus sampai selama-lamanya. Itulah yang kami banggakan. Kami mempunyai iman bahwa semua itu karena kasih karunia Tuhan. Dan kami saat ini berbahagia sekali atas segala kebaikan Tuhan. Kami sudah menyelesaikan ibadah kami dari awal, pertengahan sampai saat ini. Bapa dalam surga, kami sangat percaya bahwa berkat-berkat Tuhan sudah kami nikmati berlimpah dalam setiap hidup kami. Terlebih kami bersyukur dan terus merenungkan kebaikan-Mu bahwa kami telah Tuhan selamatkan. Oleh karena itu, biarlah saat ini kami Tuhan tetap kami yakin dengan penuh sukacita, walaupun kami masih di dunia ini, kami percaya perlindungan Tuhan senantiasa sempurna kepada kami. Dan kami percaya kami senantiasa tetap sehat di dalam segala kehidupan ini dan menjalankan setiap pekerjaan pelayanan kami. Dan kami sangat percaya berkat-Mu terus berlimpah kepada kami semua yang hadir pada saat ini. Apapun yang kami kerjakan dan lakukan berhasil beruntung seturut dengan kehendak-Mu, nama Tuhan dipermuliakan. Oleh karena itu, kami akan pulang saat ini ke rumah masing-masing membawa berkat daripada Tuhan Yesus Kristus. Kasih karunia Allah serta kasih daripada Yesus Kristus dengan damai sejahteranya, kita telah memperoleh keselamatan kekal. Dengan pemberiannya kita terima dengan anugerah. Dan kita percaya juga melalui Roh Kudusnya yang kudus itu, yang tinggal di dalam hati kita, terus memberikan kekuatan, memberikan sukacita dalam setiap hidup kita. Terus kita dikuatkan. Dan apapun kita senantiasa ini, kita sangat percaya bahwa Allah kita Allah yang baik, yang selalu terus mengasihi kita hari ini kekal selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih.